Eh, Perkenalkan, nama saya Ardi Cedra Putra. Saya dari Tekom 2019. Kali ini ingin membuat video untuk Tutam modul 9 yaitu Network Automation. Nah, pertama-tama di sini saya akan membuat garis besar apa saja yang ingin dibahas di video ini, yaitu pertama itu penjelasan tentang sistem network automation yang telah dibuat pada CS. Terus fungsionalitas tambahan yang dapat dilakukan pada Ansible, terus pendapat mengenai kegunaan dari Ansible dan contoh konkret pengimplementasian network automation dalam dunia nyata. Nah, pertama-tama yang ingin dibahas ini yaitu CS. Nah, di CS sendiri kan dijelaskan mengenai penggunaan Ansible. Nah, biar lebih jelas, mungkin saya akan mencoba secara langsung menggunakan Ansible ini. Nah, pertama lakukan ke super agar bisa menggunakan semua fungsionalitas super user, terus pindah ke file Hadoop, ke folder Hadoop, Ansible, folder Ansible. Nah, yang pertama itu konfigurasi yang perlu dilakukan ini adalah mengganti config-nya dari host key checking-nya menjadi false. Nah, setelah ini sudah selesai dilakukan, host key checking-nya sudah dibuat jadi false. Karena ini merupakan pembahasan mengenai CS, jadi ini sudah saya ubah sebelumnya. Lalu selanjutnya ini membuat dan mengganti dari inventory-nya. Nah, di sini saya menggunakan satu router saja di inventory. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, di sini hanya ada satu router, yaitu router Cisco Sandbox yang latest, yang paling baru. Terus setelah itu percobaan yang pertama dilakukan di Hadoop ini, di Ansible ini adalah ad hoc command, yaitu command yang bisa dilakukan secara langsung gitu. Jadi nggak perlu dibuat playbook terlebih dahulu. Ini kita coba, mungkin sudah pernah dilakukan, jadi bisa dicek. Nah, ini Ansible routers ping. Routers ini kan sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi routers ini, kalau di sini kan masih dua. Routers ini isinya ini yang Recom sama latest. Nah, kalau di sini di punya saya sekarang hanya latest satu buah saja. Jadi kita coba ping. Nah, ini ping sudah berhasil dilakukan. Jadi Ansible ini bakal melakukan ping. Nah, di sini ping ini kenapa bisa kita tahu sudah dilakukan? Berarti karena di sini ada balasannya dari kita ping dan dibalas oleh routernya itu pong di sini. Kalau untuk di Ansible ini. Lalu selanjutnya yang selanjutnya ingin dilakukan adalah untuk mencari melakukan show IP interface brief ke router yang kita gunakan ini. Nah, ini sudah pernah dilakukan juga, jadi nah ini komennya. Coba. Nah, ini sudah bisa dilihat hasilnya dari interface-interface-nya nih. Di interface-nya ada gigabit Ethernet 1, ini ada IP address-nya. Ada Ethernet 2, belum ada IP address, Ethernet 3, interface lain, dan lain-lain. Ini sudah ada semua, jadi bisa terlihat dengan jelas walaupun kita tidak membuka routernya secara langsung. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah membuat playbook. Playbook yang pertama ini playbook yang masih sangat basic sih. Jadi kita bisa cek dulu isi dari playbooknya, kita nano. Nah, ini nano dari playbooknya ini. Jadi di sini bisa dilihat ada connectionnya ini network CLI, terus ada getter fact-nya di false, terus hostnya ini routers ini yang router kita tadi termasuk dalam routers. Terus tasknya ini buat mendapat config dari iOS perangkat kita yang kita gunakan ini. Terus mendisplay
task keduanya ini adalah mendisplay config tersebut dengan hostname-nya juga. Nah, ini kan sudah, jadi kita jalankan saja. Ansible Playbook PB2, PB1. Nah, di sini sudah mulai muncul. Get config for iOS device. Nah, di sini bisa kita lihat hostname-nya ini di sini masih si CSR 1000V dan OS-nya masih 1703 ini. Nah, ini kita bisa lihat informasi dari hostname dan version OS-nya dari perangkat yang kita gunakan ini. Lalu selanjutnya yang dilakukan adalah menjalankan playbook yang kedua. Nah, ini playbook yang kedua. Di sini bisa dilihat playbook yang kedua ini. Kita lihat dulu mungkin baru nano saja. Nano. Nah, di sini komen dari playbook 2 ini merupakan ingin mengganti file ganti hostname dari perangkat yang kita buat dan mengganti banner MOTD-nya. Lalu menunjukkan hasilnya dari hostname dan banner MOTD yang sudah diganti. Nah, banner MOTD ini ada di file bernama banner.txt yang sudah saya buat sebelumnya di root. Mungkin kita bisa lihat. Nano. Ini root. Banner.txt. Nah, ini ada isinya itu RD banner MOTD. Nah, kita jalankan mungkin langsung komennya. Ini ganti aja PB2. Tunggu, sedang menjalankan. Nah, di sini bisa dilihat jadi bannernya ini sudah diganti dan hostname-nya pun sudah diganti. Jadi hostname-nya sudah jadi rd_1903556661 dan bannernya menjadi rd banner MOTD. Nah, dengan ini berarti percobaan dan penjelasan dari CS sudah selesai dilakukan. Jadi di Ansible ini kita bisa melakukan network automation di mana kita nggak perlu masuk ke CLI satu persatu atau mengganti satu persatu. Di sini kita bisa hanya langsung membuat satu. Di sini kan kalau di CS yang saya lakukan nih kan ada 2 router. Nah, di sini walaupun di sekarang saya menggunakan 1 router. Nah, di sini ada 2 router yang walaupun kita buat playbook sekali, dia bisa langsung mengganti dua-duanya secara bersamaan sekaligus. Dan bayangkan kalau router yang digunakan tuh bisa jumlahnya misalnya 30 gitu. Itu kan membutuhkan waktunya sangat banyak mengganti satu persatu. Belum lagi kalau hal yang konfigurasi yang perlu dimasukkan tuh berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan network automation ini untuk mempermudah dan mengautomasi pekerjaan-pekerjaan yang tadinya harus dilakukan secara manual ini. Nah, untuk yang penjelasan CS ini sudah kita matikan dulu mungkin. Nah, selanjutnya yaitu use case dari dan kegunaan lain dari Ansible. Nah, sebenarnya use case dari Ansible sendiri sudah dijelaskan oleh di website Ansible itu sendiri. Nah, di sini kita bisa di Ansible ini kita bisa melakukan provisioning, yaitu melakukan melihat apa yang kita buat dari secara jarak jauh. Lalu configuration management. Nah, di sini kita bisa melakukan konfigurasi perangkat-perangkat yang kita gunakan secara jarak jauh juga dan dari satu tempat, nggak perlu lakukan satu persatu. Lalu selanjutnya ini ada application deployment, mendeploy aplikasi, terus continuous delivery, terus security automation. Karena walaupun semua hal ini baik, kalau security-nya buruk mungkin nggak bakal ada yang menggunakan. Maka fitur ini sangatlah penting. Terus orchestration, yaitu mendefinisikan bagaimana
cara kerja dari beberapa konfigurasi yang sudah dipasang agar tidak membuatnya menjadi rumit. Nah, itu mungkin itu kegunaan dan fungsi lain dari Ansible selain dari yang kalau yang tadi mungkin bisa termasuknya ini configuration management. Nah, ada banyak banget kan fungsinya. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa lihat contoh konkret dari implementasi network automation dalam dunia nyata. Nah, di dunia nyata sendiri, network automation ini sangat sangat berguna karena dari sini kita bisa lihat nih di network automation uh, sekitar 15 juta dolar uang yang sudah berhasil dikurangi dari biaya yang seharusnya keluar. Lalu 750.000 jam pekerjaan manual yang harus dilakukan tadinya harus dilakukan oleh orang dan bisa dilakukan oleh otomasi ini. Terus 99,9% lebih cepat dalam melakukan sesuatu terhadap suatu insiden atau masalah yang terjadi. Nah, beberapa fungsionalitasnya ini bisa kita lihat network testing yang lebih proaktif karena meningkatkan performa, mempercepat tes cara dan bagaimana kita mentesting suatu perangkat-perangkat, lalu melakukan alarm validation dan diagnostik dan remediation. Nah, ini yang ini lebih ke kalau terjadi masalah-masalah yang terjadi. Jadi kalau dengan automation ini kita bakal dilakukan validasi yang lebih cepat dan kita bisa mengatasinya lebih cepat lagi jadinya. Lalu network provisioningnya yang virtual. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan pengecekan untuk melihat apa yang sudah terjadi atau yang apa saja hal yang ada di jalan kita dengan jarak jauh dengan virtual dan dengan sangat cepat. Terus yang terakhir ya, terus yang selanjutnya ini adalah network configuration, yaitu membuat konfigurasi jauh lebih cepat, jauh lebih aman dan jauh lebih sedikit lah akibat dari yang terjadi bila terjadi human error. Nah, ini network configuration. Terus preventative maintenance dan ongoing performance monitor. Jadi membuat jaringan yang kita gunakan tidak terlalu harus di maintenance lebih banyak dan performanya ini jauh lebih baik. Nah, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.